Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Rahmawati dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas tentang batasan-batasan antara fisika klasik dan fisika modern. Nah, tentunya kalian pasti akan penasaran bukan? Ya, simak video berikut ini. Fisika klasik dimulai dari tahun 1800-an sampai 1890-an, di mana diformulasikan dengan konsep-konsep fisika yang mendasar. Nah, pada periode ini, perkembangan yang terlihat dari fisika klasik adalah formulasi umum dalam mekanika klasik, termodinamika klasik, listrik magnet, dan gelombang. Ketika digabungkan dengan termodinamika klasik, mekanika klasik menuju ke paradoks Gibbs yang menjelaskan erupsi bukan kuantitas yang jelas, dan ke penghancuran ultraviolet yang memperkirakan benda hitam mengeluarkan energi yang sangat besar untuk usaha, di mana menyelesaikan permasalahan ini dikembangkan yang namanya mekanika kuantum. Beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik diantaranya adalah teori kinetik, di mana model atom seperti bola kecil dianggap masih belum cukup untuk menentang anggapan mengenai struktur di bagian dalam atom tersebut. Kenyataannya, beberapa ilmuwan menolak untuk mengakuinya, sebab atom berarti tidak dapat dibagi-bagi lagi dan tidak mungkin dibentuk atau tersusun dari partikel lain. Pada akhir abad ke-19 ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Kemudian fisika modern berkembang pada awal abad ke-20, ketika rumusan fisika klasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi pada benda berukuran kecil. Fisika modern dimulai dengan hipotesis Planck. Hipotesis ini menyatakan bahwa jumlah energi pada benda yang bergetar atau osilator tidak lagi kontinu melainkan berdistrik atau kuanta, sehingga muncullah istilah fisika kuantum dengan konsep dualisme gelombang partikel. Konsep dualisme dan besaran kuantum ini merupakan dasar dari fisika modern. Kita juga dapat menunjukkan bahwa cahaya mirip partikel sekaligus mirip gelombang. Sebelumnya, untuk mengetahui sifat partikel dari cahaya digunakan efek fotolistrik, dan untuk menunjukkan cahaya mirip gelombang dengan eksperimen celah ganda. Salah satu penyebab lahirnya fisika kuantum adalah ditemukannya beberapa gejala pada radiasi benda hitam pada akhir abad 19 yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang telah ada pada saat itu. Untuk mendapatkan teori yang cocok, ternyata ilmuwan harus merombak pemikirannya tentang konsep energi, khususnya energi radiasi. Keyakinan lama bahwa energi bersifat nalar atau kontinu dirombak menjadi kenyataan baru yang menyatakan bahwa energi dapat bernilai diskrit. Disinilah pertama kali muncul konsep pengkuantuman energi. Jadi, fisika klasik tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil, fenomena mikroskopis, yaitu fenomena-fenomena yang tidak dapat dilihat secara langsung seperti elektron, proton, neutron, atom, dan sebagainya. Sedangkan fisika modern mampu menjelaskan fenomena-fenomena tersebut karena para fisikawan telah menemukan ilmu-ilmu baru dan teori-teori barunya. Mungkin itu adalah batasan-batasan antara fisika klasik dan fisika modern. Jadi, teman-teman sekalian harus tahu ya membedakan antara fisika klasik dan fisika modern. Jadi, pada pembahasan kali ini terdapat dua contoh soal, di mana contoh soal yang pertama itu berikan contoh-contoh analogi sederhana yang dapat menjelaskan perbedaan fisika klasik dan fisika modern dengan mudah. Nah, di sini kita menjelaskan perbedaannya antara fisika klasik dan fisika modern. Kemudian soal yang kedua, yaitu dalam fisika klasik dapat menentukan posisi dan kecepatan partikel secara bersamaan dengan sangat akurat. Apakah ini dapat terjadi pada fisika modern juga? Nah, berikan penjelasannya. Jadi di sini kita diharapkan dapat menjelaskan tentang kasus mengenai kecepatan partikel. Di fisika klasik
dapat menentukan posisinya dengan sangat akurat. Bagaimana di fisika modern? Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.